Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bahasan kita malam ini insyaallah lanjutan ayat yang ke-11 tentang bagian kedua orang tua si mayit. Bagian ayah ibu si mayit. Pada ayat yang ke-11, sebagiannya kita telah jelaskan di kesempatan yang lalu akan bagian al-furu' atau anak-anak si mayit. Baik itu anak-anak dan cucu-cucu si mayit. Pada kesempatan malam ini insyaallah kita masih melanjutkan ayat yang ke-11, yaitu firman Allah, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagi kedua orang tuanya masing-masing, maksudnya ayah dan ibu, 1/6 atas apa yang ditinggalkan oleh si mayit, yakni anaknya, jika si mayit memiliki anak. Kemudian dikatakan oleh Allah Azza wa Jal, fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Dan apabila ahli warisnya ayah ibunya, kedua orang tuanya, dan si mayit tidak memiliki anak, maka bagi keduanya, bagi ibunya, ibu si mayit 1/3. Kemudian Allah Azza wa Jal menegaskan, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Dan apabila si mayit memiliki sejumlah saudara, maka bagi ibu adalah 1/6. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini. Untuk diketahui, kita kasih gambaran dahulu tentang al-ab. Yang pasti insyaallah kita mengetahui yang dimaksud al-ab. Jadi al-mayyit, nanti keadaan al-mayyit, katakanlah seorang memiliki, ada mayyit, memiliki ayah dan ibu. Yang akan kita bahas tentang bagian ayah dan ibu si mayit. Kondisinya nantinya bisa jadi si mayit tidak memiliki keturunan, bisa jadi si mayit memiliki keturunan, bisa jadi si mayit memiliki keturunan, bisa jadi si mayit memiliki sejumlah saudara nantinya. Nah, di sini akan dijelaskan bagian masing-masing. Ketika ada anak laki, perempuan, maka berapa bagian ayah dan ibu. Ketika memiliki saudara-saudara, berapa juga bagian ayah dan ibu. Dan juga ketika tidak ada, berapa bagian ayah dan ibu. Kaum muslimin mencinta iman yang dimuliakan Allah, Allah Azza wa Jal telah menegaskan pada ayat yang kita bacakan tadi, An-Nisa ayat yang ke-11, apa saja masail yang ada pada ayat tersebut. Ayat 11 bagian usul dan furu', dan kita telah mencapai tentang bagian usul, yaitu ibu si mayit dan juga ayah si mayit.
ibu memiliki dua keadaan. Maksudnya bagian dan hak seorang ibu si mayit memiliki dua keadaan atau dua bagian. Yang pertama mendapatkan 1/6 dan yang kedua mendapatkan 1/3. Jadi yang pertama mendapatkan 1/6 dan yang kedua mendapatkan 1/3 dengan ketentuan-ketentuannya. Kemudian bagian ayah adalah 1/6 atau nantinya asobah. Nah, ini akan kita jelaskan dengan contoh-contoh. Kita ambil contoh ibu mendapatkan 1/6. Ibu mendapatkan 1/6, kalau tadi kita gambarkan demikian ya. Ibu mendapatkan 1/6. Apa ketentuannya? Ketentuannya ini. Jika si mayit memiliki far'ul waris atau si mayit memiliki sejumlah saudara. Gambarannya demikian. Kita buat lagi. Mayit memiliki far'ul waris, artinya mayit memiliki anak. Baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ini ada ibu. Ada ayah, ada ibu. Ibu dalam keadaan ini mendapatkan 1/6. Mengapa? Karena ada far'ul waris. Ini namanya far'ul waris. Artinya keturunan yang mendapatkan warisan. Kita sedang membahas bagian ibu ya. Berapa bagian ibu? Ibu mendapatkan 1/6 jika si mayit meninggalkan anak. Jika si mayit meninggalkan anak laki-laki atau anak perempuan, atau mungkin ada keturunannya ini, keturunan cucu-cucu laki perempuan dari anak laki-laki. Ini istilahnya far'ul waris. Kemudian ibu juga mendapatkan 1/6 jika si mayit, kita contohkan di sebelahnya, jika si mayit memiliki sejumlah saudara. Anggaplah mayit memiliki saudara laki, saudara perempuan. Ibu di sini mendapatkan 1/6. Mengapa? Si mayit memiliki sejumlah saudara. Ini saudara kandung si mayit. Minimal 2. Jika si mayit memiliki sejumlah saudara, baik laki-laki atau perempuan, baik sekandung atau sebapak atau seibu. Baik sekandung atau sebapak atau seibu. Kalau si mayit memiliki satu saudara, baik itu sekandung saja, atau sebapak saja, atau seibu saja. Nah, mungkin sebagian menanya bagaimana gambarannya saudara sekandung, saudara seibu. Saya kira jelas ya. Saya gambarkan lagi. Misalkan seorang anggaplah ini ayah ibu. Ini saudara kandung. Nah, ini namanya saudara kandung si mayit. Ini
saudara sekandung. Bila mana ayah menikah lagi, memiliki anak dari istri yang kedua, maka ini anak-anak ini dengan si mayit saudara sebapak. Ini ke sini saudara sebapak. Bila mana ibu menikah lagi setelah pisah dengan suami, menikah lagi dengan suami kedua, jadi setelah pisah dengan suami, menikah lagi dengan suami kedua, memiliki anak, anak-anak ini dengan si mayit saudara seibu. Ini kadang sebagian kurang memahami akan keadaan saudara atau gambaran saudara. Jadi saudara itu bisa sekandung ya. Nah ini sekandung ini. Yang ini tadi, yang ini sekandung. Ini adalah sekandung. Bisa sebapak mayit dengan ini ya, ini sebapak. Bisa seibu. Bisa seibu. Nah ini mesti difahami. Dan masing-masing ada hak-hak dan bagiannya. Ketika tadi kita katakan bahwasanya mayit memiliki sejumlah saudara, baik yang sekandung atau sebapak atau seibu, maka bagian ibu adalah 1/6. Namun apabila si mayit meninggalkan satu saudara, entah laki-laki atau perempuan, maka bagian ibu di sini 1/3. Nah ini nanti akan dijelaskan. Ini nanti akan kita jelaskan. Intinya kita sudah memahami kapan ibu 1/6 jika memiliki far'ul waris, si mayit memiliki keturunan, atau jika si mayit memiliki sejumlah saudara. Bagaimana contoh kasus dalam faraid? Nah ini nanti bisa dilihat pada contoh berikut. Bagian ibu, sekali lagi ada dua keadaan pada ayat An-Nisa ayat yang ke-11 ya. 1/6 sekali lagi. Jika si mayit memiliki far'ul waris keturunan dan jika si mayit memiliki sejumlah saudara. Atau memiliki sejumlah saudara. Dan ibu mendapat 1/3 jika tidak ada far'ul waris atau tiada sejumlah saudara. Gambarannya demikian. Nah ini. Ibu mendapat 1/6. Kapan terdapat far'ul waris? Apa itu far'ul waris? Nah, tadi kita contohkan far'ul waris itu adalah ini. Ini adalah far'ul waris. Artinya si mayit memiliki keturunan anak-anak laki perempuan atau cucu-cucu dalem. Nah ini
Seorang meninggal, meninggalkan ibu dan 5 saudara. Nah, ini ada 5 saudara laki-laki kandung, katakanlah. Maka ibu mendapatkan 1/6. Hubungkan semua ini, ahli waris ini dengan si mayit ya. Hubungkan ibu dan 5 saudara kandung ini dengan si mayit. Gambarannya bagaimana? Gambarannya bisa dilihat. Gambarannya demikian. Seorang meninggalkan ibu. Nah, mayit, anggaplah mayit memiliki ibu. Mayit memiliki saudara-saudara kandung. Di sini tadi kita katakan 5 laki-laki semua. Jadi mayit ini masih bujang, meninggal, memiliki ibu dan 5 saudara laki-laki. Bagian ibu di sini 1/6. Sisanya 5/6 di sini. Atau dengan kata lain ini adalah asobah. Andaikan peninggalan 600 juta, maka ibu mendapat 100 juta. Sisa 500 juta dibagi 5. Masing-masing 100, 100, 100, 100 juta. Nah, ini contoh dan gambaran apa yang kita sampaikan tadi. Sekali lagi, ibu si mayit, ibu bukan istri ya. Ibu bukan istri. Bedanya apa? Nah, kalau istri itu ke sini. Maaf ya, ini kalau istri itu, nah ini kalau, oh ini punya istri. Nah. Istri haknya lain, nanti akan dijelaskan pada ayat yang ke-12. Pada ayat yang ke-12. Jadi ibu, nah ini ke atas ini ibu. Ibu si mayit. Hubungkan kekerabatan ahli waris dengan si mayit. Hubungkan nasab ahli waris yang hidup dengan pewaris yang meninggal. Baik. Jadi di sini kalau tadi 600 juta 100, yang di sini 500 dibagi 5. Nah, ini contoh bagian ibu mendapatkan 1/6. Bagian ibu mendapatkan 1/6. Contoh yang lain, bagian ibu mendapat 1/6 apabila, nah ini contoh, jika terdapat far'ul waris. Nah, di sini ada anak perempuan. Seorang meninggalkan ibu 1/6 di sini. Ada anak, mengapa? Nah, ini namanya far'ul waris. Far'ul waris istilahnya. Dan ada paman. Paman ini sekali lagi amun ya. Paman dalam bahasa Arabnya amun. Karena paman itu kalau dalam bahasa Indonesia paman saudaranya ibu dikatakan paman, saudaranya ayah dikatakan paman. Namun yang mendapatkan hak di sini adalah amun saudara ayah. Gambarannya demikian. Gambarannya mungkin kita kasih gambaran. Jadi seorang meninggalkan ibu, 1 anak perempuan dan paman. Seorang meninggalkan ibu. Baik. Mayat memiliki anak perempuan, memiliki ibu.
ini memiliki saudara, ayah ini memiliki saudara laki-laki. Nah, otomatis ini adalah paman dari si mayit. Ini adalah paman atau amun. Jadi ibu mendapatkan 1/6. Mengapa? Karena ada anak perempuan. Anak perempuan setengah. Bahasan kita adalah ibu. Yang pasti ini sudah meninggal ya. Kita anggap ayah sudah meninggal, namun ayah punya saudara laki-laki. Nah inilah namanya paman. Ibu mendapat 1/6 sekali lagi karena ada anak far'ul waris. Far'ul waris. Baik. Kemudian contoh yang lain. Nah, ini kita ambil contoh yang lain, apa ini? Bagian waris ibu 1/3. Kapan ibu mendapatkan hak 1/3? Jawabannya bila tidak terdapat far'ul waris atau tidak terdapat 2 atau lebih saudara si mayit. Kita contohkan. Ada 1 saudara kandung. Ini ada 1 ya. 1. Jumlah penting. 1 saudara kandung. Sehingga ibu mendapatkan 1/3. Hak ibu mendapat 1/3. Intinya tidak ada anak. Dan jumlah saudaranya tidak lebih dari 1. Contoh yang lain, ini kenapa 1/6? Karena ada far'ul waris. Karena ada far'ul waris. Makanya ketika Allah Azza wa Jal tegaskan di Al-Quran tadi, fa illam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi thuluts. Seorang meninggal yang ditinggalkan ayah dan ibu. Kita ambil contoh. Seorang meninggal yang ditinggalkan adalah ayah dan ibu. Jadi si mayit anggaplah anak satu-satunya. Si mayit memiliki ayah dan ibu. Wafat masih bujang, tidak memiliki anak. Dalam kasus ini, ibu mendapatkan bagian 1/3. Ibu mendapatkan bagian ibu mendapatkan bagian 1/3 ya. Maaf yang di sini tadi halaman 38, maaf. Ini. Ibu mendapatkan bagian 1/3. Ibu mendapatkan bagian 1/3. Mengapa? Di sini tidak ada anak. Far'ul waris tidak ada. Jadi far'ul waris tidak ada. Kemudian tidak memiliki sejumlah saudara. Jadi di sini tidak ada saudara-saudara laki, perempuan, tidak ada. Ini tidak ada. Saudara-saudara, saudara-saudara si mayit tidak ada. Baik sekandung, sebapak, atau seibu. Tidak ada semua. Sehingga ibu mendapat
1/3. Ini gambarannya. Dan pada ayat itu tidak disebutkan bagian ayah. Ahlul ilmi mengatakan ayah nantinya bagiannya asobah atau sisanya, yaitu 2/3. Itu nanti bagian ayah. Baik, kita kembali kepada contoh-contoh yang lain. Ada bagian ketiga yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, yaitu bagian 1/3 sisa. 1/3 sisa. Bagaimana contoh 1/3 sisa ini? Bagian 1/3 sisa ini adalah ijtihad Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Yang kemudian kasus ini dinamakan Al-Umariyatain. Al-Umariyatain. 2 putusan yang ditetapkan oleh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Atau sebagian mengatakan Al-Gharrawain. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Seorang meninggal, ada 2 kasus di sini ya. Kasus yang pertama, seorang meninggalkan suami, ayah, dan ibu. Jadi si mayit meninggalkan, seorang wanita meninggalkan suami, ibu, dan ayah. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya bukan yang ini, yang saya silang bukan, melainkan yang ini. Nah, ini namanya Umariyatain. Akan lebih jelas bila mana kita tetapkan peninggalan. Anggaplah peninggalan si mayit, anggaplah misalkan 600 juta. Contoh saja. Otomatis bagian istri adalah 300 juta. Bagian ibu 1/3 sisa. 1/3 setelah bagian suami. Artinya 1/3 dari 300 juta adalah 100 juta. Jadi 1/3 dari sisa setelah bagian suami. Sehingga di sini bagian ayah 200 juta. Mengapa? Agar bagian ayah tidak sedikit. Artinya bagian laki-laki apabila selevel, kecuali saudara yang seibu, bagian laki-laki minimal sama dan asalnya bagian laki-laki dengan perempuan kalau satu level lebih banyak. Makanya di sini ibu mendapat 1/3 sisa. Kalau tadi yang kita contohkan 1/3 penuh ya. Ini 1/3 sisa adalah ijtihad Umar ibn Khattab pada 2 kasus. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, seorang suami meninggal, laki-laki meninggal. Meninggalkan istri, ibu, dan ayah. Nah, ini rukunnya Umariyatain. Rukunnya Umariyatain, ayah, ibu, dan salah satu pasangan. Ayah, ibu, suami, atau istri. Ketika seorang laki-laki meninggalkan istri, ibu, dan ayah, maka ibu mendapatkan 1/3 sisa. Apabila
Anggaplah harta misalkan di sini 400 juta. Kita ambil contoh yang yang mudah ya. Maka di sini seperempatnya adalah 100 juta. Ibu sepertiga dari sisa. Setelah kita kasih bagian istri, otomatis sisanya 300 juta. Ibu sepertiga dari 300 yaitu 100. Dan sisanya 200 untuk ayah si mayit. Nah ini bagian yang diputuskan oleh Umar ibn Khattab yang dikenal dengan Umariyatain atau Gharrawain. Dua putusan yang ditetapkan oleh Khalifah Umar ibn Khattab agar bagian ayah lebih besar dari bagian ibu. Baik, selanjutnya kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah. Berapa bagian ayah? Kita masih ayat 11 ya. Masih di ayat yang ke-11. Ayah si mayit yang pertama mendapat bagian 1/6, nanti kita contohkan. Yang kedua, nah ini jika si mayit memiliki far'ul waris, memiliki anak keturunan. Yang kedua, bila mana mendapat asobah, ayah mendapat asobah. Kapan? Jika tidak terdapat far'ul waris. Dan yang ketiga, ayah mendapatkan 1/6 dan asobah. Double. Jika terdapat far'ul waris perempuan saja. Akan kita kasih gambaran demikian. Misalkan kita ambil 3 contoh sekaligus ya. Kalau tadi yang pertama si mayit memiliki keturunan laki-laki. Jadi si mayit memiliki keturunan laki-laki. Kemudian mayit memiliki keturunan tidak memiliki keturunan ya, tidak memiliki keturunan, jadi tidak ada keturunan. Kita ambil contoh yang ketiga nanti, mayit memiliki keturunan perempuan. Mayit memiliki anak perempuan. Kita yang bahasan kita adalah bagian ayah. Kalau tadi sudah bagian ibu. Dari 3 contoh ini kita akan memahami berapa bagian ayah. Yang pertama, ini anggaplah ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga ya. Pada contoh yang pertama, ayah mendapat bagian 1/6. Mengapa? Karena si mayit memiliki far'ul waris. Ini namanya far'ul waris laki-laki. Jika si mayit memiliki anak laki-laki, keturunan laki-laki, dari anak laki-laki, maka ayah si mayit mendapat 1/6. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Yang kedua, contoh yang kedua yang tengah, si mayit tidak memiliki anak, belum memiliki anak, masih bujang. Ayah di sini asobah. Apa itu asobah? Dia mengambil semuanya. Nah ini kalau kita contohkan langsung ya, misalkan harta anggaplah ya kita ambil contoh yang gampang. Misalkan di sini anggaplah harta 600 juta. Anggaplah semua hartanya 600 juta. Baik, kita ambil contoh hartanya maka di sini 100 juta. Anak laki-laki nanti sisanya 500 juta. Di sini ketika yang kedua ayah
semuanya. Ahli waris satu-satunya. Dia mendapatkan asobah. Adapun pada contoh yang ketiga, jika si mayit memiliki anak perempuan, nanti, nah ini namanya far'ul waris perempuan. Ayah dalam hal ini mendapatkan 1/6 ditambah asobah. Misalkan 600 juta, ayah mendapat 100 ditambah 200. Karena di sini 300 juta. Jadi di sini ayah bagiannya 1/6 ditambah asobah. Jadi sekali lagi dari 3 kondisi keadaan ayah kita dapat fahami ada 3 keadaan. Yang pertama 1/6, keadaan yang kedua mendapatkan asobah, dan keadaan yang ketiga mendapatkan 1/6 dan asobah. Contoh-contohnya, mungkin kita ambil contoh lagi yang lain. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Nah, ini contoh yang pertama 1/6. Ayah dan 5 anak laki-laki. Di sini 1/6 ayah. Karena si mayit memiliki anak. Memiliki anak laki-laki. Ayah asobah. Ini ayah asobah sisa. Sisa ini asobah namanya. Ini terhalang. M ini mahjub. Istilah dalam faraid mahjub atau terhalang. Nanti akan ada waktunya kita jelaskan. Intinya di sini ayah asobah. Kalau misalkan 300 juta, 100 juta, 200 juta. Oh, kalau ini 600 bagaimana Ustaz? Ini 100, ini 500, tinggal dibagi 5. Lalu kemudian yang ketiga, ayah mendapatkan asobah 1/6 dan asobah. 1/6 ditambah asobah. Contohnya dengan ahli waris anak perempuan. Dengan ahli waris anak perempuan. Nah, di sini, di sini 2 anak. Nah, di sini 2 anak otomatis 2/3. Kalau tadi yang saya contohkan 1 anak perempuan, ini 2 anak. Intinya ayah 1/6 dan sisa. Jadi 600 juta, misalkan ini 400, ini 100 ditambah 100. Inilah gambaran bagian warisan ayah. Apabila si mayit memiliki saudara, semua jatuh ke ayah semua. Ini terhalang. Ini mahjub terhalang, tidak mendapatkan bagian. Jadi ayah akan mendapatkan semuanya atau asobah. Jadi sekali lagi, ayah tadi ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama mendapatkan 1/6 bila bersama dengan ahli waris, si mayit memiliki anak, far'ul waris. Yang kedua, ayah mendapatkan asobah bila mana si mayit tidak memiliki keturunan, tidak memiliki anak, far'ul waris. Dan keadaan yang ketiga, ayah mendapat 1/6 dan asobah bila mana ahli warisnya adalah anak perempuan. Ada ahli waris, ada far'ul waris perempuan. Bagian 1/6 itu bagian yang wajib bagi ayah, minimal.
Adapun asobah itu bila mana ada sisa. Bisa dikatakan yang sunnah atau yang bila mana ada sisa. Kalau tidak ada sisa maka dia mendapatkan 1/6 saja. Nah itu nanti akan ada contoh-contoh yang lain. Nah ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Dan insya Allah selanjutnya di pekan yang lain kita jelaskan ayat yang ke-12 insya Allah ta'ala akan bagian suami, istri, demikian pula saudara-saudara yang seibu. Ini ayat yang ke-12. Insya Allah di situ akan dijelaskan bagian suami, bagian istri, bagian saudara-saudara laki atau perempuan yang seibu. Insya Allah kita akan lanjut sambung di waktu yang lain. Aqulu qauli hadza wallahu taala a'la wa alam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.